Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore Bapak Ibu. Sudah hadir di sesi kita sore ini di tema 4, yaitu akses merata untuk keuntungan ekonomi budaya. Dengan reviewer atau penanggap nanti ada Pak Komarajaya dari Universitas Indonesia. Sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan peraturan selama sesi panel berlangsung. Presenter mengubah nama dengan format nama underscore tipe karya, paper, karya ataupun project, dan underscore asal. 2, peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. 3, selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan diam atau mute. 4, paparan tiap peserta diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Jika lebih dari itu, nanti saya sebagai moderator akan menginfokan. Lalu 5, dalam sesi diskusi peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama underscore asal dan pertanyaan. 6, moderator akan mempersilahkan peserta yang bertanya sesuai dengan urutan. 7, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya dan menyampaikan pendapat. Itu tata tertib kita selama sesi panel ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan penanggap kita atau reviewer, Bapak Komarajaya. Beliau adalah dosen senior di Universitas Indonesia yang mendapatkan gelar PhD di University of Iowa ya Pak, kalau saya tidak salah, Iowa State University di Amerika Serikat. Mungkin itu perkenalan awalnya tentang penanggap kita. Untuk sesi pemateri, kita akan memulai dengan sesi presentasi dari masing-masing presenter sesuai dengan urutan. Saya bacakan urutannya, yaitu yang pertama Bagus Raffi Renardi, kedua Dwi Yunizal, ketiga Meilia Arianti, dan keempat Muhdi Kurnia. Setelah presenter semua presentasi, baru Bapak Komara akan menanggapi dari hasil presenter Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu jadwal kita hari ini. Mungkin untuk pertama kepada Bagus Raffi Renaldi, dipersilahkan. Bapak Bagus, sudah siap? Silahkan kameranya dibuka, Bapak. Oke, Bapak Bagus sepertinya ada masalah di internet. Mungkin kita lanjut dulu ke presenter kedua, yaitu Dwi Yunizal. Dwi Yunizal, ya. Silakan untuk langsung presentasi. Ya, suara saya sudah terdengar dengan cukup jelas. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Host, tolong di ini partisipan untuk share screen, host. Silakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dwi Yunizal, mahasiswa dari Institut Seni Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan karya saya yang berjudul
Capitalism Issue sebagai kajian dan inspirasi penciptaan karya lukis. Latar belakangnya adalah sistem ekonomi kapitalis Indonesia dilatar belakangi oleh politik antara negara-negara barat. Perjalanan praktik ekonomi kapitalis sudah berlangsung lama di Indonesia sejak masa kolonialisme. Terlihat dari komoditi rempah seperti pala, cengkeh, dan lada pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Namun perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak luput dari sistem ekonomi kapitalis hingga hari ini. Sistem yang memberikan kebebasan secara penuh kepada individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Masyarakat dengan ekonomi bagus akan makin kaya dan masyarakat dengan ekonomi rendah akan sulit untuk berkembang. Disebabkan pemilik kapital besar akan lebih mudah berkembang dari berbagai aspek ketimbang yang tidak memiliki modal dalam aktivitas ekonomi. Kebebasan individu atas swasta tanpa campur tangan negara memicu monopoli dan bunga sebagai orientasi ekonomi, sehingga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan manusia, berdampak pada ketimpangan kekayaan yang menyebabkan konflik dan perbedaan kelas sosial. Hak asasi manusia bisa terabaikan. Materialisme adalah hal yang biasa saja, menghilangkan peran agama sehingga nilai-nilai spiritual memudar. Dalam sistem ekonomi kapitalis bisa terjadi kediktatoran pada kaum rendah yang berakibat pada musnahnya hak-hak dasar kebebasan sipil. Individu rendah bisa dikendalikan sebagai boneka ekonomi, kesamaan ekonomi sebagai cita-cita utama hanya omong kosong belaka. Perjalanan perekonomian Indonesia hingga sekarang menganut sistem perekonomian terbuka dan sangat sulit menghindari perkembangan dinamika ekonomi internasional yang terus berkembang dengan luas. Globalisasi menciptakan persaingan ketat di era keterbukaan ekonomi di mana pihak dengan kapital besar akan menjadi pemenang sedangkan yang kalah akan menjadi penonton. Next, ide dan konsep. Ide adalah isu kapitalisme, konsep karya digarap dengan teknik dekoratif, surrealis ekspresif pada kanvas menggunakan akrilik, dan mix media. Dari tema besar isu kapitalis akan menghasilkan 9 karya. Urgensi permasalahan, karena persaingan yang sengit, profit adalah tujuan utama, eksploitasi sumber daya manusia dan alam, materialisme adalah segalanya, menyebabkan distribusi tidak rata, bisa terjadi kediktatoran, kesenjangan sosial semakin besar. Lantas, dampak pengaruh ekonomi kapitalis seperti apa yang direpresentasikan dalam karya lukis dan bagaimana memvisualkan representasi ekonomi kapitalis dalam lukisan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kapitalisme isu. Tujuan dan manfaat. Tujuan memvisualisasikan, menunjukkan, dan memberikan imajinasi kepada masyarakat tentang pengaruh dan dampak ekonomi kapitalis. Manfaat, mengekspresikan gagasan, memberikan kontribusi bagi eksplorasi dan pengetahuan lebih lanjut pada penciptaan karya lukis, memberikan ruang bagi penikmat karya seni. Metode penciptaan, teknik, media, dan bentuk karya. Metode penciptaan menggunakan 2 metode, practice-based research dan practice-led research. Kemudian penciptaan karya ini menggunakan teknik atau gaya dekoratif, surrealis, dan ekspresif, menggunakan media akrilik pada kanvas dan mix media. Ukuran kanvas yang digunakan bervariasi dengan bentuk karya 2 dimensi. Ini adalah rancangan karya yang disertai dengan annotation ya, tapi kurang terbaca karena terlalu kecil. Next, ini rancangan sketsanya. Ini hasil karya pertama. Karya 1 berjudul The Invention of Capitalism. Kita mengenal gurita dengan tentakel yang mencekram dengan kuat. Hal ini sama persisnya dengan sistem kapitalis, di mana orang yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Artinya orang kaya akan semakin menggurita karena memiliki modal yang kuat. Dengan sistem kapitalis di mana pasar dikelola individu, maka akan terjadinya kebebasan seperti pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berlebihan. Metafora kapal bajak laut sebagai simbol perompak seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menghempaskan segala hukum yang ada. Kapal perompak dengan mulut naga menyemburkan api merupakan simbol kekuatan kapitalis luar biasa sebagai sistem ekonomi yang berkembang hari ini. Invasi kapitalisme ini akan membuat kesenjangan sosial dan persaingan yang sengit antar individu. Hal ini menyebabkan
perubahan perilaku individu hari ini dengan mengabaikan batasan dan norma nilai agar tujuan utama tercapai karena materialisme adalah tujuan utamanya. Karya 2 itu berjudul Fruit from Heaven. Karya ini menceritakan buah pala sebagai buah primadona di dunia pada abad ke-14. Buah pala pada masa itu harganya lebih dari harga emas. Buah yang memiliki manfaat sebagai obat untuk mengatasi wabah pada abad ke-14 ini sangat dicari, sehingga buah ini diburu oleh bangsa Eropa. Hingga akhirnya mereka menemukan pusat pala yang ternyata tumbuh di daerah Indonesia Timur, yaitu Pulau Banda. Rempah ini juga merupakan suatu proses kolonialisasi dan eksploitasi besar-besaran dan merupakan sistem perekonomian kapitalis di abad ke-14 yang berlangsung di Nusantara. Hasil kolonialisasi telah mendorong adanya produksi secara besar-besaran terutama terhadap produk rempah dan sumber daya lainnya. Sektor perkebunan memiliki peran besar dalam dinamika masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Karya ketiga itu berjudul Caught in Dilemma. Karya ini menceritakan kekuatan kapitalisme yang sinyal terputus. Oke, karya ini menceritakan kekuatan kapitalisme yang dimetaforakan sebagai hewan besar dan kuat. Hewan divisualisasikan dengan bentuk menyerupai monster yang sangat ganas. Hewan tersebut terlihat menyerang sosok punakawan yang sedang berlayar menggunakan sebuah perahu. Terlihat dengan jelas dari raut muka para punakawan penuh ketakutan karena berhadapan dengan monster besar yang sangat kuat. Ini seperti halnya sistem kapitalis yang menggambarkan kekuatan pasar selalu dimiliki dan dimainkan oleh pemegang modal. Kegiatan kapitalis ini sendiri memiliki dampak kesenjangan karena perbedaan pemegang modal yang sangat mendominasi, sehingga pada gilirannya kelompok yang tidak memiliki modal sulit untuk mendapatkan kesempatan. Next, karya yang keempat itu berjudul Doll Family. Pesatnya perkembangan dan perubahan dunia yang serba tidak pasti serta hadirnya kemajuan teknologi canggih memegang kontrol akanan peranan manusia dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Semua hal dewasa ini sangat mudah terhubung dengan canggihnya teknologi. Perubahan ini telah membawa dampak pada perubahan peran manusia. Manusia terkontrol dan terfokus hanya dengan kehidupan pribadi yang mengakibatkan rasa empati dan simpati menjadi pudar. Teknologi begitu ajaib bisa merubah dan mengontrol pola pikir manusia. Di sisi lain, kemajuan ini membawa dampak positif untuk perkembangan manusia karena cukup mempermudah hidup manusia. Namun di sisi lain, manusia seakan seperti boneka atau wayang yang disetir oleh teknologi dan dikendalikan oleh sebuah sistem untuk mencapai kepentingan ekonomi. Artinya bahwa manusia sendiri harus bisa mengontrol dirinya. Next, karya berikut itu ada Trap in Beauty. Sosok wanita yang cantik memvisualkan fenomena hari ini terkait dengan tampilan-tampilan modern dalam iklan yang menjebak individu untuk tertarik dengan produk-produk kapitalis, menyebabkan gaya hidup konsumtif. Kebanyakan pola hidup ini menyebabkan generasi muda diarahkan untuk gaya hidup berfoya-foya. Aktivitas konsumtif ini tumbuh subur sebagai dampak kapitalisme. Ya, mohon maaf, koneksinya kurang begitu baik. Masih ada lagi, Kak? Masih tinggal sedikit lagi, Oke. Pak. Silakan. Tinggal beberapa lagi. Mohon maaf ya. Oke. Next, karya berikutnya berjudul Game. Karya ini berjudul Game menggambarkan sebuah permainan dan aktivitas pada masyarakat modern. Kapitalis dalam kehidupan ini seperti permainan. Mereka memainkan trik dan taktik untuk mempengaruhi masyarakat menjadi sangat konsumtif. Membranding semua hal dengan sangat apik untuk mendapatkan pengaruh masyarakat dengan baik. Tak jarang dan tanpa sadar bahwa masyarakat secara individu telah dieksploitasi oleh permainan dunia kapitalis. Permainan sistem kapitalis ini bisa mengeksploitasi berbagai sumber daya. Okay. Next, karya berikutnya No Choice. Ya, karya ini menggambarkan tentang
bahwa manusia terjebak atas situasi hari ini, terperangkap dalam berbagai iklan dan tayangan yang menyebabkan manusia hari ini sulit berpikir karena dikontrol oleh image-image yang berseliweran di dunia maya seperti itu. Next, karya berikutnya, Entangle. Karya ini menggambarkan seorang wanita yang terjebak dengan gaya hidup konsumtif, dunia fashion dan kecantikan tidak lepas dari bisnis kapitalisme yang terkadang bisnis ini mengeksploitasi wanita secara berlebihan. Produk-produk kecantikan kemudian gaya hidup mendorong wanita untuk lebih konsumtif dan menghalalkan segala cara untuk mempercantik diri. Sosok wanita yang digenggam oleh dua tangan menyerupai kerangka manusia memberikan gambaran bahwa manusia terkontrol. Oke, ini karya terakhir, At Least Adventure. Di tengah pandemi COVID, kita terjebak oleh situasi yang sangat dramatis. Karya ini menggambarkan bagaimana kita harus bangkit dari situasi dan keterpurukan. Kesimpulannya, dalam proses penciptaan karya seni lukis terkadang memiliki keterbatasan bagaimana mengungkapkan ide agar bisa tervisualisasikan dengan baik. Memilih objek dengan tepat sebagai metafora yang dapat mencerminkan ide dan gagasan adalah sebuah tantangan luar biasa. Isu kapitalis tidak dapat sepenuhnya tersampaikan dalam karya berjumlah 9 ini karena keterbatasan dan kemampuan mengurai permasalahan ini dengan lebih detail dan jernih. Namun karya seni ini diharapkan mampu memberikan gambaran tujuan awal proses penciptaan seni lukis. Kebenaran karya seni sifatnya tidak absolut, sehingga pemaknaan karya seni bisa saja bersifat multitafsir tergantung pengalaman dan pengetahuan serta latar belakang penikmat karya seninya. Itu saja, terima kasih. Share screen-nya boleh dilepas. Terima kasih, Mas Dwi Yunizal. Selanjutnya kita ke Bagus Raffi. Karena sudah mengirimkan video, kami akan putarkan videonya sebentar. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari Mondiblank Film Workshop ingin menjelaskan tentang kami silakan Mas Nosa. Selamat siang, pagi atau sore kawan-kawan yang sedang menonton. Saya Mas Mandap. Kami akan mempresentasikan tentang paper project kami, yaitu adalah lokakarya produksi film inklusif. Nah, untuk penjelasan awalnya akan dijelaskan oleh Mas Nosa. Silakan Mas Nosa. Selamat siang, pagi atau sore kawan-kawan yang sedang menonton. Saya Mas Mandap.
Oh, gue matiin. Gue mute. Ini emang lama di bagian ini. Kenapa? Masuk kan? Peserta kami. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari Mondi Blank Film Workshop ingin menjelaskan tentang paper project yang telah kami sampaikan sebelumnya. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bagus Rafinardi dan bersama teman-teman saya ada Nosa Normanda dan Aktilang Wijarja. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang paper project kami yaitu adalah Lokakarya Produksi Film Inklusif. Nah, untuk penjelasan awalnya akan dijelaskan oleh Mas Nosa. Silahkan Mas Nosa. Ya, selamat siang, pagi atau sore kawan-kawan yang sedang menonton. Saya Nosa Normanda, kepala program dari Mondi Blank Film Workshop. Saya di sini akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu program kita ya. Jadi utamanya gitu, kita sedang membuat sebuah program Lokakarya Inklusif. Dari 5 tahun kita membuat program untuk mendukung filmmaker. Kita bikin program mendukung filmmaker karena industrinya lagi bagus banget ya, lagi bagus banget industrinya karena banyak undang-undang pemerintah yang juga bikin film Indonesia cepat bangkit dari keterpurukannya gitu ya. Tapi di saat yang sama juga kita tahu bahwa industrinya tuh masih sangat banyak kekurangan macam-macam. Karena kurang bioskop, kurang banyak judul, kurang festival gitu. Walaupun banyak bantuan dari mana-mana. Dan paling parah kurangnya adalah kurang tenaga kerja terampil karena kebanyakan tenaga kerja film berasal dari non sekolah film. Ada 60.000 orang yang kedata dari dari Kemendikbud bahwa tapi dari 60.000 orang itu ada 10.000 doang yang ada, hanya 10.000 yang ada ijazahnya atau ada sertifikatnya karena kampus film cuma sedikit. Maka itu kami bikinlah sebuah program untuk menambahkan tenaga kerja film itu yang kita sebut sebagai professional support, di mana kami dari industri berusaha memberikan beasiswa untuk para peserta kami yang kebanyakan adalah semi profesional yang sudah siap masuk ke industri untuk menambah skill mereka, menambah portfolio mereka gitu sehingga mereka siap masuk industri dan bekerja dengan tim besar. Gitu. Lalu sayangnya itu juga belum cukup ya. Jadi tahun ini kita bikin program baru untuk inklusif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Inklusifnya kita mulai dari kawan tuli dulu ya. Karena kan ini kan industrinya nggak menyerap difabel, jadi ya kita coba sama kawan tuli gimana caranya bisa mereka ikutan syuting film. Dan di situ kami sudah melaksanakan 4 bulan ini, ada 3 kelas yang kita laksanakan untuk kawan tuli dan kita punya peserta ada sekitar 12 peserta, yang 2 aktif, yang sisanya observasi untuk melihat apakah program ini berjalan atau tidak. Karena banyak sekali yang mesti kita lakukan teknisnya dari kerjasama dengan juru bahasa isyarat sampai kita bikin berbagai macam kata-kata untuk menjelaskan istilah syuting. Lalu kelasnya kita bikin 3 aja ya, dan ini kita sudah melakukan penggalangan dana dari alumni-alumni kami, dari para filmmaker lain gitu. Tentunya penggalangan dananya tidak cukup ya, jauh dari cukup karena memang belum ada awarenessnya itu belum timbul kawan-kawan. Jadi kita berusaha di sini juga kita nimbulin awareness pentingnya punya program untuk tuli yang bisa jadi profesional. Jadi tidak cuma bikin film karena sempet-sempetan aja, tapi kerja di film sebagai pekerja profesional.
Disitulah kita pengen punya output kerjasama dengan Pusbisindo untuk bikin glosarinya, cara ajarnya dan lain-lain ya. Jadi kita berusaha bagaimana caranya ini bisa berjalan dengan baik. Jadi disitulah kita bikin 3 program untuk tuli. Jadi 8 program di FPS, 8 program nih kami cuma berani 3 karena uangnya kurang, dukungannya masih kurang banyak, jadi udah 3 dulu aja kita buka. Dan 3-tiganya ini adalah posisi-posisi penting dalam film di mana kawan tuli tidak menjadi aktor, tidak menjadi orang yang cuma ikut aja, tapi dia menjadi pengambil kebijakan dalam film. Dia bisa bawa teman-temannya yang tuli lain untuk ikut dalam kru syuting nantinya dalam film-film mereka di masa depan. Ada 3 ya, di sini ada penyutradaraan, produksi dan penulisan naskah. Saya dan Aka mengajar di penyutradaraan, saya mengajar sama Bagus di produksi dan saya juga dan sama Aka mengajar lagi di penulisan naskah. Dan mungkin Mas Aka bisa sedikit sharing soal ini Mas Aka, silakan. Ya, saya Khairil Harja mungkin akan menjelaskan sedikit saja tentang penyutradaraan dan penulisan naskah. Kedua kelas yang saya ajar bersama Mas Nurmanda. Jadi prinsipnya 2 kelas ini dirancang silabusnya untuk kita bisa memahami ya bagaimana kebutuhan teman kawan-kawan tuli untuk posisi ATL di sini penyutradaraan dan penulisan naskah gitu. Itu kenapa silabus khususnya di bulan-bulan awal, bulan 1 dan 2 itu kami fokus untuk mencari glossary-nya dulu gitu ya. Karena ada pengajaran kalau di penyutradaraan itu ada literasi visual yang mendalam. Kalau di penulisan naskah kita mempelajari banyak sekali termin penulisan naskah. Gitu mulai dari struktur, karakter sampai genrenya gitu. Jadi target utamanya adalah bukan hanya kawan-kawan tuli ini bisa memproduksi idenya menjadi produk penyutradaraan atau produk penulisan, tapi juga kami sebagai pengajar dan peserta lain ya kawan dengar itu bisa memberikan review yang dimengerti secara komprehensif oleh semua peserta di dalam forumnya gitu. Singkatnya mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Aka. Kita lanjutkan ya. Jadi di produksi dan penulisan juga sama. Bagaimana caranya kita berusaha untuk mengajarkan mereka untuk bisa melibatkan kawan-kawan tuli yang lain atau kawan-kawan difabel lain ya. Itu intinya sih sebenarnya gitu. Lalu saya lanjutkan ya. Jadi hasilnya apa sih? Kita bukan kampus, jadi kita tidak pakai sertifikat atau penilaian angka. Kita pakainya adalah peer review dan saran-saran, rekomendasi pada peserta gitu. Jadi kita memang berusaha membuat mereka bikin portfolio, dan portfolio adalah hal yang menentukan apakah mereka akan ikut produksi yang besar atau tidak gitu. Seandainya portfolio kurang baik, mereka akan dapat posisi yang lebih kecil gitu. Jadi benar-benar praktikal ya kawan-kawan ya, dan Bapak Ibu sekalian sangat praktikal. Jadi kalau seandainya track recordnya buruk ya mereka akan dapat posisi yang rendah. Nah ujung-ujungnya nanti di ending kelas semua akan dapat film, semua punya portfolio masing-masing. Dan mereka akan punya akses terus-terusan ke Mondi Blank, ke fasilitas kami, ke kamera-kamera, dan ke teman-temannya untuk bikin produksi film lebih besar lagi. Nah lalu total peserta kita buka gratis ya untuk seluruh kawan tuli. Cuman sayangnya karena memang animonya belum terbentuk, banyak ketakutan, apalagi kawan tuli itu sering banget dipakai sebagai bahan untuk hanya istilahnya ya, dieksploitasi lah gitu, untuk yang kasihan-kasihan. Kita nggak mau itu, kita maunya mereka nggak dikasihani, kita maunya mereka bisa kerja dan orang perlu sama mereka. Karena itulah kita cuma dari 12 orang, kita ada 2 peserta tuli yang kami rasa lolos dari ujian kami, yaitu mereka punya portfolio, punya mereka pekerja keras banget gitu ya. Dan sisanya 12 orang kawan tuli lain pengamat. Pengamatnya artinya mereka bantu kita evaluasi supaya tahun depan kita bisa tanya sama mereka apa sih yang salah tahun kemarin, apa sih yang kita bisa improve tahun kemarin gitu. Soal bahasa, soal teknikal gitu, bagaimana supaya mereka bisa ngejar gitu ya. Lalu di terakhir ini ini ada peserta utamanya dan ada Mbak Marta. Oke. Lalu pengamatnya, ini pengamat terdiri dari teman-teman tuli dan non tuli. Gimana caranya mereka bisa berkomunikasi? Kita udah nemuin banyak aplikasi-aplikasi ya, nanti kita bisa ngobrol di tanya jawab ya soal itu ya. Aplikasi dan cara-cara bahasa dasar untuk memungkinkan produksi film dengan kawan tuli. Oke, ini juga ada foto-fotonya ya teman-teman. Ini pada pengajar kami, bisa dilihat nanti. Nah ini budget yang kita butuhkan. Silakan Mas Bagus mungkin bisa menambahkan sedikit soal budget. Ya, untuk budget sendiri kurang lebihnya
seperti yang sempat disinggung beberapa saat yang lalu juga, untuk saat ini kami masih kekurangan beberapa budget. Untuk sekarang kami lebih mencondongkan kepada sosial kapital dan bantuan-bantuan dari teman-teman kami kayak di dosen-dosen masih secara sukarela ataupun beberapa teman dengan bantuan-bantuan fasilitas seperti itu. Jika nantinya kita akan lebih berkembang, kita kiranya akan membutuhkan sekitar dana sekitar 1M, yang dimana itu untuk bayar dosen, fasilitas, dan project-project, yang dimana juga sebagai portofolio pada peserta kegiatan, kurang lebih seperti itu. Ya. Kembali ke Bang Nasa. Oke, saya rasa sekian ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan kami. Kita akan buka tanya jawabnya setelah ini kalau memang masih ada tanya jawab. Terima kasih ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Thank you. Cek. Masuk. Ya, begitu tadi paparan dalam bentuk video dari Mas Bagus Raffi. Selanjutnya untuk Mbak Amelia ya. Kalau saya tidak, Melia Arianti, maaf. Silahkan. Mas, saya kan udah ngirim video, bisa Ya. tolong di... Mau diputar video aja? Ya. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 54 Art dengan judul melestarikan kesenian budaya lokal ketoprak sebagai cara untuk mengungkap nilai adat dan menuai nilai ekonomi masyarakat. Ketoprak merupakan salah satu karya sastra bergenre teater tradisional Jawa. Kesenian ketoprak lahir secara alamiah dalam kehidupan masyarakat Jawa yang kemudian hidup dan dihayati oleh budaya Jawa. Ketoprak adalah salah satu seni panggung yang sudah banyak dikenal khususnya oleh warga di daerah Jawa. Sama seperti kesenian panggung pada umumnya, ketoprak bercerita tentang nilai-nilai di dalam masyarakat. Dengan ciri khas yaitu dipadukan dengan seni tradisional seperti karawitan dan seni tari. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif, di mana sumber data dalam penelitian ini diambil dari beberapa pementasan ataupun lakon ketoprak yang bernuansa budaya Jawa Tengah. Teknik yang digunakan yaitu analisis langsung, pencatatan, dan analisis dokumen yang terkait dengan objek penelitian, pendekatan, dan metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari teori Miles and Habermas mengenai teknik analisis, jaringan pengalir atau flow model of analysis. Dalam teknik analisis jaringan terdapat 3 tahapan yang meliputi reduksi data atau data reduction, sajian data atau data display, dan penarikan kesimpulan atau conclusion draw. Selain field research, penulis juga melakukan studi pustaka untuk menambah data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, guna menunjang fakta yang sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Data yang didapat berupa buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lain, serta tulisan pada internet yang juga memuat tentang informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ronald Simatupang dalam bukunya yang berjudul Pertilaran menyatakan bahwa ketoprak bukan sekedar pertunjukan drama tradisi, karena jika kata itu digunakan, maka ketoprak adalah kebiasaan yang telah ada 3 generasi sebelumnya dan tidak pernah berubah. Sedangkan fakta sejarah menunjukkan bahwa ketoprak tumbuh dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kekayaan esensial Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan dengan baik agar seni rupa Indonesia tetap menjadi aset dan identitas nasional Indonesia. Ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. Profesor David Hosby, pakar ekonomi budaya di Universitas Macquarie Sydney, Australia, mengatakan bahwa seni dan ekonomi memiliki keterkaitan yang cukup jelas, yaitu faktor produksi seni dan konsumsi publik. Angka
dan budaya dikaitkan dengan industri kreatif. Dalam tren ini, seni dan budaya menjadi basis pengembangan kreativitas dan inovasi. Industri kreatif merupakan subsektor ekonomi makro, tumbuh lebih cepat dari manufaktur dan jasa di beberapa negara. Hal tersebut tentu saja akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Badan Ekonomi Kreatif didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi baru berbasis modal budaya. Menurut data Badan Ekonomi Kreatif di semester 1, pada tahun 2019, sumbangan ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 8,5% dari BPD atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya. Ada 3 model budaya yang dimiliki Indonesia. Pertama, sumber daya budaya dikategorikan ke dalam benda-benda budaya. Kedua, jaringan dan ekosistem budaya sifat regional, dan internasional yang secara alami membentuk dan memperkaya warisan budaya dunia. Ketiga, perbedaan budaya antar daerah yang memiliki lebih dari 300 suku. Nah, apabila kita semua bisa menjaga perbedaan ini dan menjadikannya berkah, maka itulah modal budaya. Kegiatan festival ketoprak yang dilaksanakan ketika ada suatu perayaan tertentu dapat menopang dari segi ekonomi masyarakat, baik dari pelaku seninya maupun masyarakat sekitar, terutama bagi pelaku UMKM. Contohnya pedagang kaki lima. Selain mendatangkan keuntungan bagi para pelaku UMKM, pagelaran ketoprak juga menciptakan lapangan kerja baru bagi banyak orang. Karena dalam pementasannya membutuhkan banyak partisipan yang ikut andil dalam pagelaran. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selain sebagai salah satu bagian dari budaya Indonesia, ketoprak juga memberikan pengaruh bagi ekonomi masyarakat sekitar. Itu tadi merupakan pemaparan dari kami mengenai ketoprak sebagai salah satu bagian dari budaya serta sebagai cara untuk memupuk nilai adat dan menuai nilai ekonomi masyarakat. Ya, terima kasih paparannya Mbak Melia. Selanjutnya presenter terakhir yaitu Bapak Muhdi Kurnia. Silahkan Pak Muhdi. Mau kita tampilkan PPT-nya atau mau share screen? Boleh, Mas. Oke. Kita tampilkan PPT-nya ya. Bentar. Ya. Silahkan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhdi Kurnia dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kurnia Foundation, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Peran Budaya Lokal sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Tempatan di Desa Wisata Paloh Naga. Latar belakangnya, pemberdayaan masyarakat di pedesaan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dengan program anggaran dana desa atau ADD maupun membentuk suatu badan usaha milik desa atau BUMDes. Sebagian besar desa-desa yang ada di Indonesia berinovasi mengembangkan program BUMDes ke arah konsep desa wisata. Desa wisata muncul ke permukaan dengan mengedepankan karakteristik potensi unggulan daerah tempatan yang menjadi daya tarik desanya masing-masing. Desa wisata Kampung Lama, agrowisata Paloh Naga terletak di Jalan Pulau Naga, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Menjual potensi daerah berupa bentangan persawahan yang dimodifikasi menjadi daerah tujuan wisata. Konsep pemberdayaan masyarakat tercermin dengan disuguhkannya laskar pedagang, makanan dan jajanan tradisional khas daerah tersebut, serta melibatkan sanggar tari yang dikelola masyarakat sebagai hiburan atau pengisi acara. Pembahasan perencanaan. Adityawati dan kawan-kawan 2016 menyatakan potensi lokal adalah kekayaan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya manusia suatu daerah.
Pemerintahan desa melalui kepala desa bermusyawarah dengan masyarakat untuk membangun badan usaha milik desa atau BUMDes dengan konsep potensi desa. Setelah dilakukan mapping, teridentifikasi seni budaya dan makanan tradisional hasil olahan masyarakat adalah potensi lokal daerah tersebut. Pelaksanaan Desa Wisata Kampung Lama atau Paloh-Naga menjalin kerjasama ke berbagai pihak swasta dan juga ada campur tangan pemerintah, sehingga mampu memberikan dukungan untuk keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pasar tradisional Paloh-Naga ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang memiliki luas 32 hektar yang menawarkan wisata kuliner tradisional dengan suguhan seni pertunjukan tari tradisional dan alunan musik tradisional. Hasil, menurut Sutarto 2007, keberdayaan ekonomi ialah masyarakat mampu mengetahui dan mengendalikan faktor ekonomi yang mampu mempengaruhi kehidupannya, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. 1. Terlihat jumlah pengunjung di setiap hari Sabtu Minggu mencapai 1.200 sampai dengan 3.500 pengunjung. 2. Desa wisata Kampung Lama atau Paloh-Naga menjadi barometer desa wisata berbasis agrowisata dan sering menerima kunjungan untuk studi tiru daerah lainnya. Di sini kita bisa melihat peran budaya sebagai motor penggerak. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada pengunjung yang datang ke Desa Wisata Kampung Lama atau Paloh-Naga. Tujuan mereka datang adalah ingin melihat seni pertunjukan tari tradisional dan alunan musik tradisional sambil menikmati makanan jajanan tradisional di area persawahan. Peningkatan ekonomi masyarakat bisa kita lihat dengan banyaknya pengunjung yang datang ke area Desa Wisata Kampung Lama atau Paloh-Naga, maka pendapatan pedagang masyarakat tempatan pun semakin meningkat. Dari hasil wawancara, pendapatan bersih para pedagang kisaran 700.000 sampai 1 juta per hari. Dengan catatan kegiatan desa wisata ini dibuka di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kesimpulannya, konsep desa wisata berbasis budaya lokal merupakan suatu inovasi pemberdayaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat tempatan secara langsung. Musyawarah untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat di desa adalah tindakan langkah yang positif yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Manajemen perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan potensi lokal desa bertujuan agar masyarakat desa bisa sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Muhdi. Mungkin kita langsung ke sesi tanggapan terlebih dahulu. Silahkan Pak Komara, ini kalau boleh saya simpulkan ada empat presenter dengan 2 karya dan 2 paper ya, kalau saya tidak salah tadi. Satu karya, 1 project, dan 2 paper. Mungkin yang tadi kalau karya itu full karya seni, yang 2 paper itu lebih ke arah seni tradisi ya, pemanfaatan seni tradisi. Untuk yang lokal karya itu project film inklusif. Silahkan Pak Komara tanggapannya. Terima kasih Mas Hari. Jelas. Jelas Pak. Oke, good. Bagus. Teman-teman sekalian, saya Komara Jaya, sehari-hari di studi perkotaan, urban studies, multidisiplin. Kebetulan saya ditugaskan untuk mereview. Semuanya bagus, cerminan dari kreativitas Anda, selamat untuk itu. Nah, saya sedang mencoba untuk mereview dan menggali Anda lakukan, dan kemudian nanti dimasukkan ke dalam rekomendasi-rekomendasi yang coba dipikirkan oleh suatu. Ya, tentunya saya ingin yang pertama dulu nih. Yang pertama Mas Dwi.
Iya, studi ya, Bapak. Iya, benar. yang Pak. berkaitan dengan kapitalisme. Anda sehari-hari di mana ya? Saya lagi kuliah di Yogyakarta, Pak. Tapi aslinya dari Bengkulu, Pak. Oke, Jogja di fakultas apa? Wah, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pasca sarjananya, Pak. Lagi kuliah di sana, Pak. pasca. Iya, benar. S1-nya apa? Bidang apa? S1-nya bidang pendidikan seni rupa, Pak. Oke. Di Universitas Negeri Padang. Kebetulan saya mendapat bahan dari panitia untuk mereview. Dia belajar kapitalisme di mana ya? Saya Kuliah, dulu ya? enggak, Pak, suka ekonomi ketika SMA dulu, suka sekali dengan ekonomi gitu. Tetapi waktu mau kuliah bakat saya banyak di seni gitu, sehingga guru BK-nya ngarahkan ke seni saja gitu, Pak. Baik. Istilahnya apa istilahnya itu? Lukisan yang disampaikan sejauh mana pasti sih beda. Anda melihat lukisan terutama yang di Jogja itu Fandi, kayaknya corak-corak ketidakteraturan goresan Anda muncul ya di situ ya. Sejauh mana Anda terpengaruh oleh Avandi? Enggak juga. Enggak juga, Pak. Jadi ekspresif karena untuk penekanan point of interest, jadi butuh ekspresi yang lebih gitu, Pak. Intinya gitu. Tapi pelukis siapa yang Anda terpengaruh kental? Lebih banyak pelukis yang seusia saya, yang milenial, yang lagi naik daun gitu, seperti itu. Misalnya kayak Mas Gali Reza Suseno gitu, yang pemenang UOB di Singapura itu gitu. Mas Gatot Indrajati gitu. Lebih ke sana sih, Pak. Baik, itu tentunya terus dan terus melihat output karena apakah Anda pemusik, apakah Anda pematung, pekerja seni, tentunya harus masukan-masukan dengan mendalami atau menyaksikan kegiatan-kegiatan sejenis yang dilakukan oleh pihak lain ya, sehingga nanti Anda apa istilahnya itu terfokus kepada 1-2 tipe atau bisa jadi juga berkembang ya. Karena saya kebetulan latar belakang saya ekonomi, menurut enggak kegiatan kapitalisme yang hati nurani? Bisa, Pak. Jadi kita memperdayakan lokal genius yang dimiliki oleh budaya Indonesia sendiri, misalnya pangan. Kita kembali kayak misalnya jalur rempah. Saya kebetulan di tesis saya itu yang sekarang angkat cengkih, Pak. Cengkih itu kan antiseptik gitu. Nah, itu saya membuat karya instalasi itu untuk tesis saya nanti di semester 4 yang sekarang sedang berlangsung, Pak. Nah, jadi membangkitkan romantika masa lalu untuk kebangkitan ekonomi itu sangat mungkin, Pak. Jadi itu kan lebih hati nurani, Pak, lebih berkelanjutan gitu, dengan sumber daya yang kita miliki itu cukup banyak gitu. Misalnya pangan di daerah Papua, di daerah Sumatera itu bisa digarap dengan kapitalis, kan bisa kita menginternasionalkan budaya kita, itu kan kapitalis juga, Pak. Seperti itu mungkin ya, Pak. Saya takut salah karena orang ekonomi yang saya bicara, Pak. Bukan, ini intervensi mengenai idenya, tapi justru explore sejauh mana Anda, karena kan hampir seluruh yang disampaikan di situ itu sebetulnya kalau ringkas korban-korban akibat adanya kapitalisme pada derajat tertentu, itu demikian. Oleh karena itu saya pengen tanya, kira-kira Anda bisa menangkap juga nggak gerak dari kapitalisme yang mungkin bisa dijinakkan? Saya bisa kayaknya, Pak. Bisa, tadi pakai istilah hati nurani ya. Memang sejarah kapitalisme itu sangat sejarah kolonialisme
menguasai yang tidak berdaya, persaingan ya, dia kalah kemudian eksploitasi sehingga nimbul korban-korban ya. Nah sekarang bagaimana sebetulnya kalau bisa diekspresikan juga selain pertama mungkin dari yang kalah ya, dari pihak-pihak yang harus melihat kapitalismenya itu juga sebagai sehingga dia pelan-pelan mungkin bergenerasi itu bisa dinet gitu, ya. Karena kan seharusnya jadi lukisan-lukisan Anda yang terutama dari nomor 2 yang terakhir, Anda tidak langsung, kalau orang yang nggak tahu background rangkaian lukisan Anda, mereka juga belum tentu nangkep mengenai kapital. Itu adalah korban kapitalisme. Tetapi begitu membaca nomor 1, judulnya apa? Invasion. Ya, the invention of capitalism, gimana? Invention atau invasion? Infansi, Pak. Infansi bahasa Indonesia. Infansi itu bahasa Indonesia apa? Serbuan kapitalis. Oh, oke. Ya, oke. Sebetulnya dulu di zamannya saya ya, itu bahkan SMA, invasion. Wah, dulu tuh si Beatles, Led Zeppelin, itu orang rock dari Brit itu menguasai dunia itu. Amerika pun kalah. Memang ada British invasion. Jadi serangan atau pendudukan, jadi kayak Normandy invasion. Pasti orang langsung tuh, wah ini gara-gara sikap. Dan yang gambar lainnya memang itu derivasi turunan dari kelakuan kapitalis ya. Iya, Pak. Nah, saya waktu melihat karya Anda sebetulnya agak ini saya dorong atau enggak ya. Mengingat begini, di dalam konteks G20 itu G7 Kanada, British, Jerman, Prancis, derajat tertentu mereka itu menjadi seperti ini karena kapitalisme. Bahkan sorry ini. bahkan si Cina dan Rusia dia merangkul kapitalisme. Jadi sebetulnya kalau pakai bahasa Inggris yang sering ada di ini, anybody now embrace merangkul kapitalisme. Bahkan pedagang-pedagang kecil, UKM pun, atau juga kalau misalnya ada Islam pun sebetulnya. Terutama dengan adanya property right, hak milik. Kalau sosialisme dulu di zamannya Mao Zedong atau di Soviet Rusia itu nggak ada property right, hak individu nggak ada, dan hak negara memang kuat. Nah memang ada pro kontra antara, Anda pasti pernah dengar namanya Milton Friedman kan? Belum ya, waduh, Anda coba harus lihat Google. Dia dedengkotnya Amerika ya. Idenya adalah justru dengan kapitalisme, adanya kompetisi sehat, fair, itu akan muncul hal-hal yang terbaik. Makanya muncul dengan istilah kompetisi itu. Ya. Itu membuat, look at America. Makanya kan di Amerika itu ada yang namanya the American Dream. Yang hebat-hebat itu ada di Amerika. Termasuk bajingan. Yang paling hebat itu adanya di Amerika ya, cerita film. Nah maksud saya itu memang kapitalisme prinsipnya pelajari akan menjadikan sesuatu yang paling hebat. Korban-korban yang tidak bisa mengikuti menjadi sangat tertinggal ya. Pasti kalau lukisan-lukisan Anda nanti dipamerkan itu akan langsung nangkep tuh orang, wah ini dia nih. Ya. Oleh karena itu ya saya
congratulations, paling tidak Anda berani muncul dengan ide. Menurut saya tuh idenya sangat ini loh, berani. Karena sekarang Cina atau Rusia pun itu, Cina itu lebih dengan kehebatan dia di bidang ekonomi ya. Jadi sebetulnya tadi saya sudah sebut Islam pun kapitalisme. Ya. Jadi nobody know without capitalism. tapi saya tidak ingin masuk ke situ. Paling tidak, tapi mungkin dengan bacaan-bacaan Anda berikutnya, maka singgung, punya ide nggak bagaimana menjinakkan kapitalisme? Nah sebetulnya dia tingkatkan pendidikan, tingkatkan kapasitas, sehingga nanti Anda jadi kapitalis juga. sorry. Biasanya itu begitu dia udah enak memperoleh benefit dari sistem kompetitif, menghasilkan yang baik, akhirnya Anda mungkin akan terbawa juga. Tetapi kalau di dalam tingkat lanjutannya sebetulnya tergantung kepada the role of state. Nah, jadi itu si pemerintah memang harus muncul. Lu nggak bisa melanggar HAM kalau anak di bawah umur kayak di Cina itu ya, atau juga Anda memperlakukan perempuan dengan tidak adil, HAM dan lain-lain. Nah, terus baca mengenai the negative of capitalism, the positive of capitalism, dan mungkin how to ini dengan paham-paham kapitalisme, sehingga mungkin nanti saya nggak tahu di dalam berikutnya apakah harusnya lukisan-lukisan Anda yang sangat mencerminkan eksploitasi kapitalisme biasanya dimunculkan dengan paham sosialisme, kayak si foto-foto Che Guevara, Mao Zedong. Mungkin kalau untuk Che Guevara masih mending ya, ganteng, rambut. Tapi kalau Mao Zedong Anda takut pasti ya. Lenin, Karl Marx itu secara ideologi oleh beberapa negara. Tapi maksud saya terus berkarya, mulai dari si kapitalisme yang Anda tahu itu sangat seperti, ada yang suka nonton film kan, Dursosono. Pandawa-pandawa yang sebetulnya dia harus ahli tipu menipu juga itu. jadi itu aja. Tetapi itu bisa disampaikan ke dalam forum G20 yang hampir sebagian besar adalah kapitalis. dengan halus, artinya masih banyak yang ketinggalan dibanding yang sukses, sangat pengusaha atau negara-negara yang kaya. Kan dari 8 miliar penduduk kan Cina itu 1,4, India 1,3. Kita beruntung nih lagi nggak kelaparan kan. Tapi Bangladesh dan lain-lain itu Afrika. Tapi ya kita nggak bisa juga menyalahkan tanpa kitanya memperkuat diri juga dengan pendidikan dan lain-lain. Jadi itu ya diskusi Anda, komen saya, review. Selamat untuk menyampaikan. Walaupun kalau orang yang ahli, wah ini pasti baru belajar kapitalisme nih. Begitu ada lukisan Anda lakunya mahal-mahal, Anda udah lupa tuh biasanya. atau Anda makin sadis. Ingin memunculkan bagaimana monster mereka, ya, pengusaha yang berhasil itu memeras rakyat. Kemudian timbul Karl Marx, "Hei kaum buruh, bersatulah mengganyang pengusaha." Sampai sekarang nggak bisa, walaupun bahkan dihantam oleh undang-undang Cipta Karya. Gitu. Anyway, paling tidak kreasi Anda dimunculkan, ya, artinya masuk ke dalam konteks sekarang. Nanti nggak tahu ide-idenya seperti apa. Oke,
selamat Dwi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Anda kapan lulus? Lulus 2023 September Pak. Masih setahun lagi ya? Iya Pak. Coba ke SMA atau ke universitas swasta untuk pameran, untuk dapat feedback, untuk dapat apa istilahnya itu? Feedback itu apa? Input, masukan. Jadi pasti nanti ada yang dari pesantren. Bagaimana diperangi oleh para pesantren? Gak tahu kelakuan pesantren kayak kapitalis juga. Hanya untuk mengetes sebetulnya ide atau pemahaman Anda mengenai kapitalis diterjemahkan ke dalam lukisan dengan berbagai komponen yang ada di masyarakat. Itu sejauh mana? Tapi yang jelas Anda nggak sih, kecuali kalau Anda tulis oponen atau istilahnya oposisi dari kapitalisme. Ada pasang Karl Marx. Saudara ada izin nggak pameran di sini? pasti ditanya. Tapi kalau yang muncul adalah Elon Musk, yang mau beli karena dia kapitalis, atau juga mungkin sekarang si Jinping atau si Deng Xiaoping yang dari sosialis pindah embrace. Saya nggak tahu art and budayanya seperti apa sekarang di Cina ya. Kalau di Kuba dia masih kental banget dengan sosialisnya Fidel Castro, ya. Enggak. Tetapi di negara Barat itu bebas, paham sosialis tuh udah nggak laku juga ya. Artnya juga ada yang berkembang, ada yang enggak. Bahkan art yang berkembang adalah para elit, para bourgeoisie yang ujung-ujungnya maksud saya itu yang menang itu di dalam produk-produk seni. Itu kan produk-produk seni kan indah-indah tuh. Itu pekerjaannya bourgeois, yang punya duit, bermain dengan gadis-gadis, main musik bagus. Yang bawah tuh nggak sempet mempelajari yang bagus-bagus, habis waktunya. Jadi art memang lebih banyak dihasilkan yang oleh para elit. Dan kalau di paham sosialis, artnya itu revolutionary art. Anda pasti dapat kan? Nah, itu dulu di zaman tahun 65 tuh, waktu saya masih kecil tuh, itu komunis misalnya. Itu simbolnya Palu dan Arit. Ya. Sekarang tuh sih akan datang ke kita tuh kalau pakai simbol itu. Ya. Jadi kapitalis enggak tuh kalau Anda pakai Elon Musk yang baik. Oke, selamat Dwi. Iya Pak. Itu yang nomor satu ya komen. Saya nggak akan eksplor banyak. Saya cuma ngebanyak. Anda teruskan eksplorasi filosofi kapitalisme versus non kapitalisme sampai kemudian Anda dapat di tengah-tengah atau di kesimpulan akhir apakah mau terus seperti itu atau juga ada ide-ide untuk menjinakkan si kapitalis. Gitu ya. Oke, makasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang kedua siapa tadi ya? Mas Bagus. Ya Pak. Mas Bagus tuh Mondial Blank. Sayang di awal-awal tuh videonya agak on and off ya, walaupun Anda memunculkan lagi. Ya. Ini film inklusif kan? Bisa dijelaskan inklusifnya di mana? Kita kita fokusnya sekarang pada awalnya kita tuh sebagai kelas beasiswa dan kita sekarang lebih fokusnya kepada kawan-kawan tuli Pak. Oke. Jadi kita lebih karena kawan-kawan tuli itu ya sekarang sangat akses terutama di dunia film tuh juga masih sangat kecil dan juga padahal di luar negeri gitu aksesnya sudah sangat baik dan beberapa film Oscar pun kayak tahun 2020 misalkan Coda seperti itu kawan tuli sudah menjadi orang yang mengambil keputusan sampai jadi aktor dan Oke, sebentar. itu. Untuk memahami saya.
Kalau yang pakai bahasa Praga itu tuli. Tuli. Oke, good. Kawan Itu tuli. maksud saya itu. Iya. Dan sekarang sebetulnya ekspansi bahasa apa namanya? Bahasa istilah Anda apa tuh? Yang pakai gitu. Juru bahasa isyarat, bahasa Pakai bahasa isyarat ya. Itu kan makin mendunia. Betul. Dan artinya ada hak. Kita ngomongin yang tuli dulu ya. Karena itu bisa kita diskusikan kemana. Apa istilahnya? Kenapa dia bisa mendunia gitu ya? Karena mungkin dari segi mata dia diberi rahmat untuk bisa melihat. Karena kalau misalnya tidak bisa melihat, parah juga kan. Paling dia bisa dengar. Tetapi ada yang kurang sempurna ditambah dengan sound, ya kan, dengan apakah, kalau menurut saya, walaupun akses yang Anda amati itu memang sangat udah mulai ya, tetapi batas. Tapi menurut saya mungkin masyarakat dunia memunculkan itu juga dengan upaya untuk kelengkapan mereka menikmati, ya, termasuk juga menikmati atraksi-atraksi ya. Cuman yang saya juga pengen explore, kenapa walaupun Anda sendiri tidak tuli ya, atau teman-teman Anda itu juga tidak tuli, kenapa harus diusahakan mungkin supaya lebih pas sekali ya, orang-orang tuli juga, si produser, si sutradara, si and so on itu, kenapa harus komunitas tuli? Kita pada awalnya itu kenapa kawan tuli, kita sebetulnya secara garis besar dan visi dari Mondi Blank sendiri itu pengen ke seluruh kawan disabilitas dan lain-lainnya. Cuma melihat dari akses dan seperti yang sudah kita lihat dengan buat ke film pun ada juga ke teater 7 dan lain-lain yang mulai memang bergerak ke kawan inklusif yang terutama kawan tuli itu pada akhirnya seperti itu. Dan mana aksesnya sih Pak, karena kita juga masih, dan kita juga base kita juga komunitas, jadi kita membunuh keteraksesan dan juga penggalangan dana yang lebih mudah juga seperti itu. Kenapa kita selama ini yang mendonasi siapa? Rata-rata kita mencari ya, karena kita awal community base, jadi ya kawan-kawan kita kayak penggalangan dana bulanan dan juga kayak Anda base ada kayak di Jagakarsa. Sebelah mana? Dekat Lenteng Agung situnya, dekat stasiun Lenteng Agungnya. Oke, saya kan Depok, jadi ya, itu mungkin akses. Dan networking Anda dengan komunitas-komunitas disable atau kita fokuskan kepada tuli cukup banyak nggak? Cukup luas. Kita saat ini untuk program kita sendiri, kita sudah bekerja sama juga dengan Pusbisindo dan apa itu? Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Okay. Sama juga ada beberapa. Soalnya kita juga kemarin ada juga salah satu startup perihal buat kawan tuli juga, namanya Silang. Kalau mungkin Bapak tahu, soalnya pernah dengar. Iya, betul, dengan Silang. Cuma karena perihal kita juga masih community base dan juga perihal kan karena itu perusahaan ada permasalahan dengan pembiayaan dan lain-lain. Jadi kita lebih ke emang Pusbisindo sih untuk sekarang ini sebetulnya. Dan akses film pun Anda udah mulai. Komunitas gitu. Anda berapa orang aktivisnya? Untuk aktivis perihal kemananya Pak? Ya maksudnya kenapa Anda dengan teman-teman tergerak untuk melakukan ini? Berapa orang tuh udah dengkotnya? Dengkotnya sebetulnya di sini ada, soalnya lebih di dengkotnya nih, Nusa Permanda ada juga di sini. Saya sebetulnya sebagai partner dan ngebantu secara manajemen, secara budaya. Anda partner dari mana? Dari perusahaan atau dari apa? Partner secara komunitas base-nya Pak. Oh, good. Kalau ngomong-ngomong di kampus gerakan ini. Kenapa Pak? Di kampus. Nggak kampus sih, kita lebih ya komunitas. Enggak. Masyarakat yang peduli terhadap tuli. Enggak ya? Di kampus kurang concern sih. Kurang ya? Yang di televisi sekarang banyak acara Menir Sambo. Sambo kan si Kapolri atau Polri di sebelahnya tuh ada yang bahasa isyarat ya. Iya, betul. Gini,
ini kegiatan positif. Anda memang harus menjadikan komunitas Anda, karena ini sebetulnya bukan soal trendy tidak trendy sih. Aspek kemanusiaannya kan tinggi. Dan kebetulan ini paling tidak sudah bukan mewabah. Secara tidak langsung kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan tuli ini makin banyak. Nah, ini, coba saya ingin sarankan Anda gini. Coba cek ke negara-negara seperti Inggris, Jerman, mungkin juga Belanda, ya. Artinya cek bagaimana perkembangan masyarakat tuli itu, komunitas tuli ya, plus kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang dilakukan oleh komunitas. Maksud saya begini, saya kan ingin coba nih kalau misalnya nanti di dalam, kalau bisa besok, kalau Anda hadir, itu ada topik mengenai internet mobility, sebentar. Intinya adalah bagaimana mobilisasi, mobilization of international source of funding di dalam kebudayaan. Kebudayaan kan tadi movie, film, pekerja film, and so on dan lain. Saya ingin juga nanti bilang, Pras bisa nggak yang disability juga, dan di sana kan udah makin banyak, sehingga maksud saya itu akses Anda lebih luas, tidak saja yang di lokal Indonesia, bahkan juga ke dunia internasional, atau nanti kita cek juga seperti apa. Yang jelas bahasa-bahasa isyarat di international institution itu makin banyak. Cuman ke kegiatan produktif yang lebih lagi, kalau misalnya Anda tadi apa tadi yang dapat award itu, Grammy Award, Oscar Pak, Oscar ya, Oscar. itu mulai diinfokan juga ke masyarakat luas bahwa mereka tuh udah mulai mendalami, dan harus tanya juga ke dokteran sih, apakah jumlah orang tuli itu makin banyak atau makin kurang misalnya. Kalau misalnya di Indonesia tren ke depan tuh masih makin banyak, ini semakin positif kegiatan Anda itu, ya. Karena sebetulnya kita yang kebiasaan mendengar kan terkadang tidak mensyukuri kan. Betul. Tidak mensyukuri betapa kehidupan dengan ada suara. Kalau ada itu mungkin lebih maka lengkap lah. Ini termasuk sebetulnya orang buta. Sekarang kan ada itu kacamata yang bisa mengurai itu. Wah, dia sampai nangis-nangis kan, ada di WA itu kan. Nah, ini juga demikian. Betapa kalau kita bilang yang udah kupingnya masih belum curak, belum budak ya, itu tidak terlalu menghargai itu, kecuali kalau udah kemasukan air lagi berenang, nah baru dia bingung ya. Betapa indahnya sound itu. Ya, tapi kalau misalnya kayak si Beethoven budak, tapi kan itu udah dewasa ya. Dia sih memang cuman insting musiknya dia kan dia terusin aja itu. Oh, mungkin Anda tadi selain kalau bahasa kan mentransmisi meaning kepada orang lain dengan bahasa Indonesia lain, bahasa Inggris lain ya. Tetapi kalau tentunya menyampaikan nada ya lewat kuping. Wah, itu menjadi diskusi. Wah, ini mesti ada diskusi FGD sendiri. Maksud saya begini, I vote for you dengan ide-idenya bahwa disability recognize, dan kalau memang Anda harus ada record yang mengenai situasi disability yang dari itu. Semakin banyak data-data yang Anda kumpulkan, semakin banyak opsi-opsi atau kemungkinan-kemungkinan mereka menjadi better, enjoy life, mudah-mudahan enjoy ya. Itu menjadi sangat Anda menjadi semakin berguna. Cuman saya pengen tanya juga nih, ngomong-ngomong, kalau
kerja secara sosial seperti itu, kan nggak ada duitnya tuh. Bagaimana pandangan Anda terhadap kesejahteraan Anda sendiri? Kecuali kalau memang dari family kita seperti itu, akhirnya kita berdedikasi untuk supaya saudara kita. Tapi kalau enggak, keahlian memang makin dibutuhkan. Ya. Lihat aja itu yang saya bilang bahasa syarat di televisi, makin ini banget. Dia pengen menyampaikan kepada masyarakat ya. By the way, what are you looking for? Apa yang sebetulnya Anda cari dengan komunitas? Duit paling berapa banyak sih? Kepuasan kira-kira apa? Boleh ke Bang Nosa sebagai partner saya yang langsung untuk melanjutkan soal ini karena poin pentingnya dia lebih baik yang menyampaikan. Silakan. Coba mana? Monggo. Halo Pak. Yuk. Saya Nosa Nurmanda. Anda background kegiatannya apa selain tuli? Ini. Saya ngajar di Mondi Blank. Saya juga antropolog Pak. Dari dan mantan wartawan dari UI. Oh, siapa dulu pembimbing Anda? Dulu pembimbing saya Semiarto Aji, sekarang dekan divisi. Oh, dekan teman saya itu. Iya Pak. Gitu ya? Iya. Anda lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2012, lalu saya pindah ke Amerika. Belum lama. Kenal masih elok. S2 saya itu. Oh, S2. Kalau S1-nya lulus tahun berapa? Sastra Inggris, UI juga. Apa? Pembimbing. Pembimbing saya Bu Retno Mamoto. Oke. Terus S2 aja di UI juga? Di UI, S2, terus saya pindah ke Amerika kerja. Di mana Amerika? Di Washington DC sama New York. 2 kota saya kerja 2 tahun. DC kenal sama si ini enggak? Sebentar. Ada tuh yang gelandang gelundung di situ. Iswandi, saya pernah ketemu Pak. Oh, dia teman saya di Iowa. Oh gitu. Dia kan dari ITB. Iya. Ya udah, nanti kita nyambung. Iya Pak, nanti nyambung Pak. Ya, jadi gini Pak. Ya. Tadi kan saya dengar Bapak diskusi sebelum ini kan bicara soal kapitalisme ya. Jadi kan kalau di film tuh kita punya pepatah. Namanya film itu adalah anak haram jadah dari kapitalisme dan seni katanya begitu. Nah, saya tuh dan teman-teman bikin Money Blank ini untuk menjadikan film itu jadi anak legalnya kapitalisme dan seni gitu. Legalnya gimana? Legalnya. Jadi legal, jadi nggak haram. Gara-gara legal anak haram itu menjadi anak legal. Okay. Okay. Caranya gimana? Saya berusaha untuk nyambungin industri dengan pendidikan. Karena kalau kita bicara Milton Friedman tadi itu kan ngomongin neoliberalisme ya gitu. Yeah. Neoliberal kan berarti kan kita bicara pendidikan sekarang kan juga mahal gitu ya dan juga agak susah untuk perubahan-perubahan. Nah, kampus-kampus film kan saya juga pernah ngajar 10 tahun di kampus film, Pak. Jadi saya juga ngerasa DKJ, IKJ? Saya ngajar di BIMS Internasional. Nggak gaul dengan film IKJ? Bergaul sih, teman-teman pasti ada lah. Ada kenal sama CEO Henny? Wah, nggak kenal, Pak. Saya paling kenal sama yang tua-tua kayak Panji Wibowo, kritikus film tuh saya kenal. Oke. Norca? Oh, di ini. Oke. Iya. Norca temen tuh, oke. Iya. Terus? Ya, jadi saya di sini mau coba bikin sebuah sistem pendidikan sebenarnya yang nggak di kampus dan minta dananya itu dari industri. CSR atau PH-PH yang butuh orang kan. Jadi kita kan lagi sekarang banyak profil, ya kan? Iya, jadi emang banyak banget kebutuhan tenaga kerja film, tapi kan sekolah film mahal. Karena mahal, jadi saya ngeliat nih banyak sekali teman-teman yang otodidak belajarnya, pinter-pinter. Iya. Ya kan dari YouTube, dari mana gitu kan. Sebentar. Ngomong-ngomong pekerja film atau yang otodidak tadi itu, dia terpesona apa dengan pekerja film? Maksud saya kan karena saya terkadang memang sih kalau udah tenar, hebat, enak ngelihatnya ya. Tapi mereka tuh bener-bener kerja itu kan. Apalagi kalau yang gotong-gotong lampu, gotong-gotong. Iya. Saya juga dulu gitu Pak di Amerika gotong-gotong lampu kok. Kulik-kulik aja di Amerika. Oke, terus? Tapi jadi gimana nih untuk ngegedein ini? Yang tadi? Ngegedeinnya ini kan udah 5 tahun ya kita bikin ya. Dan dari awal tuh pendanaan tuh memang dari teman-teman yang di industri. Jadi mereka ada kelebihan uang atau mereka siapa aja yang dari industri? Oh ya banyak sih.
banyak. Ya maksudnya yang muda-muda lah. Ya. Muda dan dukungannya macam-macam. Kayak tahun lalu ketika kita buka pitching forum, yang buka pitching Mas Gari Nugroho buka pitching gitu kan. Atau apa namanya Mbak Teh Dinata juga ikutan untuk nyumbang sama baca naskah anak-anak gitu. Tapi kita sambung-sambung ini Pak. Jadi kita memang rencananya sesuatu yang kampus gak bisa lakukan adalah kecepatan teknologi. Itu kampus gak bisa. Karena misalnya silabus mau ganti kan lama gantinya gitu. Sementara kalau kita di Mondiblank setiap tahun kita ganti silabus. Dari mana itu Anda orientasinya? Apakah dari British atau German, France atau? Nah, kalau kita kan melatih Indonesia. Hah? Kita kan melatih jadi saya belajarnya di Amerika kan. Jadi di Amerika itu saya melihat sebuah PH film yang kalau nggak ada klien mereka bikin workshop gratis. Karena mereka bilang harus dipakai, ya udah saya pakai itu. Jadi kita memang ada PT di sini. Tapi kan ya namanya di Indonesia, saya juga kan bisnisnya sangat spesifik ya, jadi saya juga jarang punya klien. Jadi kan saya udah kita bikin aja lah yang banyak-banyak gitu. Awalnya 8 orang, sekarang di angka 157 orang member kita gitu. Tapi yang aktif sekitar 50-an gitu. Nah, ini gini. Ini kan kita dalam rangka Dirjen Kebudayaan kaitannya dengan G20 ya. Bahkan kan pasti Anda tahu lah, mungkin Mas Hari bisa cerita banyak mengenai ada dana di LPDP Indonesiana. Ini untuk pemajuan kebudayaan dan seni. Jadi ini memang kalau Anda cuma mengikuti ini doang, ini paling berapa nih? Coba tanya nanti Mas Hari. Dikit. Betul. Ini adalah saatnya untuk memunculkan kegiatan Anda bahwa ini adalah something very very important untuk kebangkitan. Artinya inclusiveness di dalam SDG kan semuanya nggak jalan, termasuk juga si yang disable itu. Iya Pak. Tinggal diyakinkan audience bahwa jadi kamu harus poin berbagai kegiatan dilakukan oleh komunitas ini. Kemudian mulai dibuka channel-channel networking dengan berbagai lini untuk kegiatan positif ini. Bahwa yang penting dulu itu duit terkadang banyak orang juga kelebihan duit, dia bingung. Sehingga saya bisa juga menyambungkan yang misalnya alumni UI yang kelebihan duit. Sorry ya, cuman kan dia harus punya apresiasi social work, lalu kaitannya dengan pekerja film, movie. Jadi Anda harus mengaktualisasi lewat movie itu juga banyak yang bisa bermanfaat dan sangat ampuh. Cuman aku nggak tahu bagaimana memberantas korupsi lewat movie. Nggak jadi tipu. apalagi nonton film ya. Saya ngeledek. Jadi saya vote for you dan tadi saya ngasih masukan ke Bagus. Pasti Amerika, apalagi Anda udah bercokol di Amerika ya. Tadi kan acara program-program Deutsche Welle si Jerman itu positif dan juga bagus, dan untuk training kayak gini apalagi untuk tidak komersial. Anda pasti kan memunculkan komersial dulu ya, bahwa kemudian making money itu on the other side of the story. Karena yang sifatnya humanisme ini kan kemanusiaan pasti dapat dukungan gitu. Termasuk juga sebetulnya di Diknas. Nanti nih moderator Mas Hari, kalau kayak SMK tuh non umumnya kan perlu. Nah, termasuk juga kalau misalnya nanti ke pekerja, kalau montir atau apa iyalah ya. Cuman memang nih yang movie ini agak selected ya, nggak semua ya. Betul Pak, nggak semua. Betul, itu dia. Betul. Kami juga sangat-sangat ketat seleksinya. Jadi kita juga sebenarnya
udah buka jalur yang bayar, tapi kami kekeh gitu ya, kalau ada orang bayar banyak, tapi kalau portfolionya nggak bagus, kita nggak terima. Jadi banyakan yang beasiswa, masih 90% beasiswa ini. Anda funding beasiswanya dari mana? Ya tadi, emang ada beberapa teman-teman saya di industri yang mau ngajar nggak Oh dibayar. iya tadi ya, mainnya gitu. Itu Karena aja mainnya. si industri, sorry to say, perlu pekerja, bahasa lepasnya. Betul Pak. Kita didik. Sekarang juga montir gitu. Iya, apprenticeship Iya. jadinya. Oke, nanti kan di alamat Anda ada ini ya, ada alamat Anda ya. Nanti saya kalau ada kesempatan boleh. Ya, Boleh, oke. Pak. Nanti saya Kami tunggu. saya infokan Haji. Namanya siapa Anda? Saya Nosa Pak. Nosa. Asal Nosa mana? Normanda. Jakarta saya. Jakarta. Orang tua? Orang tua ibu saya Banten, bapak saya Kalimantan. Oh, Cosa Nostra. sorry. Oke, gitu ya. Nah, Ya, Mas Bagus, gitu ya. Short movie yang bisa saya nggak tahu nih untuk dimunculkan mungkin di Borobudur nanti nggak. Ada banyak. Pesan-pesan global yang bisa ini kan ini bagus banget nih. Oke, itu dulu deh. Ini karena ada Mbak siapa? Mela. Mbak Mela silakan. Makasih ya. Orang ngobrol lagi. Terima kasih Pak. Iya Pak. Thank you. Terakhir, ini kan masih 2 lagi Pak. Hah? Masih 2 lagi. Mbak Masih 2 lagi. Mela. Mbak Mela. Pak Muhdi. Toprak ya? Bukan ya? Iya, ketoprak. Kalau Melia? Ketoprak juga? Mbak Melia yang ketoprak, Pak. Oke. Ini sekarang si ketoprak nih. Ya. Jawa Tengahnya mana Anda? Jawa Tengahnya Kudus, Pak. Oh, Jawa Tengah. Tadi banyak lagunya Sunda spot. ya? Oh, Jarum Kudus. Iya. Sponsornya ngomong-ngomong ada berapa komunitas ketoprak? Kalau Anda tahu. Sehingga Kalau kemarin yang saya sempat melakukan wawancara itu ada sekitar 5 komunitas ketoprak berasal dari Kabupaten Pati. Se-Jawa Tengah berapa? Kalau se-Jawa Tengah ada sekitar, tidak banyak sih Pak, sekitar 30-an. Ngomong-ngomong pengunjung ketoprak, menurut Anda selama Anda ingat, makin meningkat, makin menurun? Tergantung daerahnya. Untuk daerah pedesaan, itu peminatnya cukup banyak. Di daerah perkotaan, semakin menurun. Kenapa yang di kota semakin menurun? Karena pergerakan roda globalisasi dan meningkatnya teknologi sih Pak. Jadi kesenian budaya semakin tergeserkan dengan modernisasi seperti K-pop, drama-drama musikal yang lain. Ngomong ketoprak banyak yang di video kan? Iya. Kemudian masih ada waktu orang nonton ketoprak secara tatap muka. Masih Iya, ya? Pak. Masih. Berapa jam sekali perform? Biasanya dimulai dari 9 siang sampai siang, jam ya? 11 malam. Iya. Buset. Itu dibawakan 2 cerita, Pak. Pada siang hari berbeda, pada malam hari berbeda. Anda kan Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, ketoprak ada juga? Iya, ada. Kalau yang sangat terkenal bahwa pemeran pria memperagakan artis perempuan, itu ketoprak ya? Bagaimana, Pak? Boleh diulangi? Artinya untuk banyak orang laki memperagakan artis-artis perempuan seperti Tesi, seperti itu ketoprak bukan? Oh, bukan Pak. Itu apa? Itu mungkin drama komedi. Untuk ketoprak sendiri biasanya membawakan cerita-cerita sejarah pada zaman dahulu terkait daerah-daerah tertentu. Enggak, maksud saya itu ada di daerah basisnya NU Jawa Timur itu karena perempuan tuh ya kurang didorong untuk tampil,
maka untuk peran-peran perempuan itu dilakukan oleh lelaki. Itu apa? Kesenian ketoprak atau kesenian apa lagi itu di Jawa Timur? Ketoprak ya? Saya belum pernah mendengar, Pak, kebetulan. Oh gitu tuh. Ya. Anda pernah berupaya ke ini kan kalau nggak salah nih akan dapat award ya sedikit dukungan dana kalau nggak salah. Ke tempat lain Anda pernah melakukan itu juga? Pencarian dana. Pencarian dana. Untuk pencarian dana pagelaran ketoprak biasanya diambilkan dari dana desa, Pak. Oke. Dana kecamatan? Tidak, biasanya yang untuk pagelaran itu sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Oh. Kalau dari Pemda? Dengan dangdut ya? Oh, itu beda acara. Enggak, sekarang kalau ingin memajukan ketoprak, menurut Anda pendanaan yang seperti apa yang mungkin? Untuk memajukan ketoprak, pendanaan dari daerah terkait untuk memajukan seni kedaerahan, Pak. Ya, harus Kemudian orang kampus, sejauh mana dia tertarik sama ketoprak? Untuk di kampus sendiri peminatnya sangat sedikit di daerah kampus ya, karena itu tadi Pak, mereka minatnya lebih ke arah modernisasi zaman sekarang. Anda dari kampus mana? Saya dari Politeknik Rukun Abdi Luhur Kudus, Pak. Kudus, oh oke, good. Itu banyak peminatnya? Kalau dari masyarakat kampus, minatnya cukup sedikit, tapi di masyarakat desa-desa, kemarin saya sempat melakukan kunjungan di daerah Piji, itu cukup banyak. Itu cerita-ceritanya ya? Cerita-ceritanya cerita sejarah aja ya? Iya, cerita sejarah. Diiringi dengan seni tari dan juga gamelan. Ya. Kalau drama kehidupan? Drama kehidupan. Oh, iya. Banyak juga? Iya juga. Oke, nanti saya lihat makalahnya bagaimana untuk memblow up. Makasih ya, sukses ya. Iya, terima kasih Pak. Satu lagi, Palung Naga, siapa nih? Muhdi. Iya Pak. Ngomong-ngomong Palung Naga itu di mana? Di kabupaten mana, provinsi? Palung Naga itu Pak di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya pas di samping Bandara Kuala Namu Internasional. Oke. Ya saya sering dengar, cuman persisnya di mana. Iya. Begini, ini kan Kemen itu sedang mendorong terus apa istilahnya? Wisata desa. Desa wisata, Pak. Desa wisata. Di kabupaten Anda sejauh mana gerakan seperti itu? Kalau untuk wilayah Sumatera Utara, khususnya di kabupaten saya, Bapak, untuk yang sudah diresmikan Bupati, yang dicanangkan sebagai desa wisata, itu ada 4 titik. Tuh, dikarenakan mindset atau masyarakatnya itu kurang memahami dampak ekonomi masyarakat tempatan yang diperoleh dari peran budaya tersebut. Padahal Deli Serdang ini ada 3 etnis asli, yaitu Simalungun, Melayu, dan Karo, Batak Karo. Nah, yang itu masing-masing daerahnya itu memiliki karakteristik budaya masing-masing. Misalnya beda Melayu Karo di STM Hilir sama STM Hulu gitu. Dari STM Hilir dan Hulu aja sudah beda budayanya. Nah, jadi ngomong-ngomong itu di proposal Anda cerita nggak? Kalau di sini, kalau ini tidak Bapak, ini lebih spesifik untuk peran budaya lokal yang di masyarakat Desa Denai Lama aja, yang desa wisata, agrowisata. Apa aja di situ yang ada? Di situ kebetulan mayoritasnya etnis Jawa, tentunya. Jadi etnis Jawa itu adalah etnis pendatang yang populasinya 40% mendominasi. Tapi dia etnis pendatang, bukan etnis asli.
Jadi Jadel juga ya. Oh iya, Jadel, Jawa Deli. Jawa Deli. Nah, jadi tapi itu ada akulturasi karena penduduk asli di situ kan Melayu pesisir. Jadi ya budaya yang ditunjukkan di Desa Denai Lama ini adalah Jawa dan Melayunya. Nah, bisa nggak entry point-nya tadi dari Jawa dan dari Melayu terjadi asosiasi atau asimilasi atau apa? Coba cek lagi nenek moyang si Jawanya itu banyakkan dari untuk secara informal atau apa istilahnya itu? Karena kalau dengan pemerintah lokalnya, kecuali kalau pemerintah lokalnya juga banyak yang punya nenek moyang dari Jawa gitu ya dan Melayu, itu bisa. Cuman nih usulan Anda itu karena narasi semua itu keindahan atau lokalitas etnis lokalnya dan lain-lain itu nggak muncul. Jadi kayak betul-betul orang paper atau skripsi atau tesis aja banyak gambar-gambar sekarang. Jadi kurang aduh ini gimana ngejual. Kebetulan kalau Anda tadi cerita bahwa Delhi itu di sini kalau enggak bisa susah nih menyampaikan idenya. Tentunya kebetulan saya juga banyak kegiatan di pariwisata, ya, tourism, bahkan pengembangan manusia-manusia yang sifatnya hosti untuk itu. Mungkin perlu yang sekarang sih udah kadung ya. Tapi untuk berikutnya kalau ada kesempatan memunculkan Paloh Naga itu mesti lebih bisa nggak ini dinas pariwisatanya membantu bikin gambar, bahkan kalau perlu video, karena sekarang zamannya desa wisata desa atau apa ya, desa wisata, dan itu dapat dukungan banyak dari dan saya waktu itu ada tim untuk tobanya atau juga Anda jual ke idenya ke Politeknik, kan ada tuh di Medan ya. Ada. Nah, apakah mereka masuk ke dalam objek wawancara tim saya itu ya. Cuman ya tadi di mana? Guru atau iya, kebetulan tidak Bapak, saya penggiat pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan UMKM. Ya. Oh, biasanya rekanannya apa? Pemda? Kalau saya di pemerintah daerahnya tidak Bapak, tapi saya langsung di kementerian terkait. Apa? Kementerian apa? Kalau kita ada program untuk passion itu di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Baru kita untuk pelatihannya kita ada kerjasama sama Dirjen Vokasi Kemendikbud untuk program PKK dan PKW. Oke. Dan kita untuk desa wisata kita kerjasama sama Kementerian Desa. Oke, bagus. Ada akses langsung ke Jakarta nggak? Ada Bapak. Di unit mana? Maaf Bapak, ini akses yang gimana dulu ya? Maksudnya itu apakah itu kegiatan, program atau apa? Iya. Jadi kebetulan Bapak kita kemarin 2020 dapat fasilitasi badan hukum berbentuk PT dari Kemenparekraf. Jadi itu jadi binaan mereka yang nanti kalau mereka ada program biasanya di-share ke kita untuk seleksi lah tuh untuk program-program dari yang diprioritaskan kementerian terkait. Sekarang ini ya. Cuman Anda di Sumatera Utara sih ya. Kemenparekraf sedang giat-giatnya untuk di Labuan Bajo nih. Berbagai training diberikan sana. Saya nggak tahu otorita pariwisatanya di Toba. Anda ke Toba berapa kilometer? Kurang lebih 3-4 jam, Bapak. Perjalanan darat. Sama juga dari Medan ya? Iya, karena Deli Serdang ini, tempat saya ini, perbatasan Medan.
Jadi kalau kita ke Medan cuma 10 menitan. Iya tadi Simalungun, Melayu, satu lagi apa yang Batak? Iya, Karo. aslinya Simalungun, Batak Simalungun, Melayu. Melayunya Melayu Serdang, bukan Melayu Deli. Ya. Itunya Karo, Batak Karo. Karo ya. Nah, tapi etnis pendatangnya banyak di situ. Sebetulnya dengan Karo dan Simalungun itu udah kental banget Bataknya itu. Baik, sukses buat. Cuman Ya, tadi kalau saya sebetulnya kalau dari segi idenya oke, dan itu sekarang sedang trendy. Cuman presentasi Anda tuh kurang menarik tuh. Kalau misalnya ada ditambahin itu untuk ngejual ide ya, sangat menarik. Itu kayak teman-teman Mondial kan dia karena mainnya di film ya, jadi dia dengan mudah itu menyampaikan. Ketoprak kayaknya masih flat itu. Baik, Mas Hari itu dulu dari saya. Baik. Kelamaan ya saya. Saya karena sedang mengeksplor turisme, jadi sengaja saya ini juga gitu, tertarik gitu. Oke, sorry. Ya, apa-apa. Mungkin saya sedikit intervensi lagi Pak. Itu mau tanya ke semua presenter, sebetulnya kaitan topik mereka dengan bagaimana yang dimaksud dengan akses merata untuk keuntungan ekonomi budaya. Apa sih yang mereka bayangkan dari proyek-proyek yang mereka lakukan gitu, atau paper yang akan disampaikan dengan tema tersebut? Mungkin kiranya bisa disampaikan dari Mas Dwi Yunizal, lalu Mas Bagus Raffi, Mbak Melia, dan terakhir Mas Muhdi. Mungkin itu ya Pak. Monggo. Silahkan. Ya, terima kasih. Apa kaitan tema pemerataan budaya untuk proyek saya gitu. Jadi kapitalisme ini kan erat kaitannya dengan kesenjangan sosial gitu, ketidakmerataan, dan kaum kecil itu selalu tertindas karena tidak memiliki kapital yang cukup untuk mengembangkan kapasitas dirinya gitu dari kegiatan perekonomian gitu. Otomatis selalu menjadi korban. Nah, bagaimana sih pemerataan itu? Nah, pemerataan itu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui kearifan lokal, karena secara sumber daya dan potensi Indonesia memiliki semua itu untuk membangkitkan ekonomi gitu. Kenapa tadi menyinggung kolonialisme gitu? Kita kembali ke masa lalu bahwa Indonesia pernah dijajah karena rempah-rempah. Nah, bagaimana membalikkan romantika masa lalu itu untuk mengembangkan potensi ekonomi menghadapi tantangan global seperti itu singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjutnya mungkin Mas Bagus, silahkan. Kalau dari kami sendiri dengan judulnya saya sudah terlihat di inklusivitas, yang dimana kita ingin melibatkan secara keseluruhan disabilitas, ke kaum-kaum yang terkecilkan dan lain-lain. Dan untuk sekarang ini kita lebih ke kawan tuli yang dimana pada akhirnya mereka mempunyai kesempatan, potensi-potensi yang sangat banyak sekali, terutama dalam bidang film sendiri yang merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan, dan yang dimana nanti kita juga bisa berdampak pada ekonomi itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya Mbak Melia, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk keterkaitan dengan ekonomi sendiri adalah karena memang pertunjukan seni ini atau ketoprak ini menghadirkan para pelaku UMKM, lalu menghadirkan para masyarakat yang nantinya juga akan berpotensi untuk meningkatkan nilai ekonomi di pentas kesenian tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir, Pak Muhdi, silakan. Maaf, moderator. Ya, silakan. Iya, tadi jaringannya ini bisa Oke. Jadi pertanyaannya, apa kaitannya dengan tema yang Anda buat atau paper yang Anda buat dengan tema yang kita bahas tentang akses akses merata untuk keuntungan ekonomi budaya. Oke, baik Mas, terima kasih. Jadi gini, kaitannya itu adalah program desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa itu imbasnya ke masyarakat secara merata,
sanggar tari terimbas manfaatnya, pedagang lokal untuk jajanan tradisional terimbas, terus kelompok sadar wisata juga yang mana dari hasil kunjungan 1.200 sampai 3.500 itu mereka dapat manfaatnya, tukang parkirnya juga dapat. Jadi perekonomiannya berputar di situ karena masyarakat Medan juga datang ke desa itu untuk menikmati keindahan sawah gitu untuk di akhir pekannya. Jadi dengan tema kita sangat tepat karena itu tadi peran budaya lokalnya itu betul-betul sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat gitu. Jadi semuanya itu terimbas untuk yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat tempatan. Itu Mas. Terima kasih. Bentar. Itu normatif banget, Saudara Muhdi. Yang spesifik di lokal tuh di Serdang tuh apa? Maksud saya itu kesenian lokal yang spesifik tuh apa di situ? Di situ ada tari Serampang 12 yang tradisinya Bapak. Itu yang dari Melayu. Kalau dari Jawanya itu ada Jatilan, ada ketoprak dor, gitu-gitu. Ya, atau karena mungkin mengenai Serdang ya. Ada orang Jogja nggak? Si Meila ya. Itu kan sekarang di Jogja tuh banyak balkondes. Jadi balai istilahnya koordinasi. Karena begini, pertama apalagi kalau nanti tarif atau Borobudur dinaikkan untuk kepentingan konservasi. Jadi hanya yang elit. Oleh karena itu untuk melebarkan kegiatan Borobudur, kebetulan orang Jawa banyak, kegiatannya banyak, maka muncul itu. Dan sekarang jadi trendy dan teman-teman UGM itu mendukung banyak si balkondes itu. Anda bisa nggak di perguruan tinggi yang USU? Bisa, Bapak. Enggak, jangan bisa. Maksud saya itu kalau tanpa dukungan yang coba tanya ke masyarakat kebudayaan untuk kegiatan ini, itu banyak profesor-profesor dari UGM, orang-orang antropologi, orang-orang budaya dan apa, itu memajukan desa-desanya. Nah, jadi Anda harus ekspansi lagi ke sana, jadi nggak bisa sendiri juga gitu. Harus dikompor orang-orang kampus, terutama yang mempunyai apresiasi tinggi terhadap seni dan budaya, dan otomatis tentunya ujung-ujungnya ekonomi sih ya. Tapi kita berbusa-busa untuk kegiatan ada ikonnya nggak terpanggil juga gitu. Nggak, saya cuma pengen ya karena saya nggak tahu banyak ya. Serdang, iya istilahnya itu kan orang pergi ke Jepang, pergi ke Eropa karena di Indonesia nggak ada kan. Atau juga orang lain pergi ke Bali, pergi ke Borobudur yang nggak ada di tempatnya, makanya dia ke Jawa kayak ini. Sekarang ada, ngomong-ngomong itu Serdang dekat laut nggak? Dekat, Pak. Nah, dia pesisir, kawasan pesisir. Saya nggak tahu kalau lautnya itu. Dan sekarang marine tourism juga berkembang. Jadi harus ada ikon. Kalau yang agak umum-umum masyarakat biasa, berarti Anda nggak punya ikonnya ya. Anda harus cari tuh. Dulu tuh waktu zaman saya SMA memunculkan misal masyarakat yang kreasinya tinggi, itu misalnya orang-orang Bandung. Orang-orang gila Bandung tuh budaya itu tinggi banget, orang Surabaya, termasuk Medan kotanya. Sekarang udah kalau Bali sangat spesifik sih. Jadi Mas Muhdi itu harus dimunculkan. Kalau sangat umum ya, itu seluruh desa juga pengennya kayak gitu. Jadi Anda lihat di lokal Anda, misalnya Anda dari ke senior ketua-ketua masyarakat Melayu, masyarakat itu Karo,
dan satu lagi Simalungun. Yang untuk kita jual dalam artian positif ya. Ini akan mendapat mempunyai dampak positif terhadap kegiatan ekonomi lokal gitu. Tapi tanpa itu, kenapa nggak bikin perayaan 17 Agustus setiap hari aja naik pohon pinang gitu. Sorry, ini jadi harus ada, kalau kayak di Padang, di Sumatera Barat, mulai dia mengeksplor Singkarak. Nah, jadi bersepeda melewati Danau Singkarak kan dengan, jadi ada event-event yang locality dimunculkan gitu. Dan itu pasti akan dapat dukungan banyak dari Kemenparekraf, dan saya pun siap lah ya, yang ada di pengembangan pariwisata itu. Bisa saja mulai dari apa istilahnya itu, proposalnya tadi tuh dengan lokality yang sangat eksotik, apalagi kalau ada alam-alam yang Jun, danau, itu dicari orang. Ya Anda tahu lah pasti. Yuk, makasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di sesi panel ini. Mungkin terakhir ada tanggapan terlebih dahulu dari Bapak Ibu atas tanggapan dari Pak Komara tadi. Ya, obrolan ini, diskusi ini, bagaimana? Mungkin kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempresentasikan ide dan gagasannya di forum ini. Semoga ide gagasan Bapak Ibu semua dapat memperkaya rekomendasi yang disebut sebagai amanat Borobudur yang akan disampaikan di meeting G20 nanti di bulan September. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Komara yang sudah menjadi penanggap kita sore ini, kepada Pak Dwi Yunizal, Mas Bagus Raffi, Pak Mohdi Kurnia, dan Mbak Melia. Terima kasih semuanya untuk waktunya dan kehadirannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.